malam ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para masyayikh, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu dimanapun juga berada. Kita selalu mohon doanya, karena di dalam salah satu hadis yang dikutip di dalam Ihya Ulumuddin bahwa kepergian seorang ulama itu lebih menyakitkan daripada hilangnya sebuah kabilah. Kepergian seorang ulama setimpal dengan hilangnya sebuah kabilah, suatu etnik, satu suku. Begitu pentingnya ulama. Dan dalam catatan PBNU, jumlah ulama kita, terutama dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, itu sudah sekitar, data yang terakhir saya peroleh itu kurang lebih 400-an orang. Mencetak seorang ulama lebih berat daripada mencetak 100 doktor. Setiap hari ada sekitar 30 doktor lahir dari perguruan tinggi di Indonesia. Tapi belum tentu ada seorang ulama yang mumpuni bisa hadir. Bahkan profesor pun juga. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting untuk kita semuanya. Saya mohon maaf, saya tadi terlambat bergabung karena kami juga termasuk sekarang ini sebagai sahibul musibah. Karena kakak kandung istri saya juga hanya beda beberapa jam meninggal 2 orang. Jadi sudah 3 orang. Dalam 3 bulan ini 3 bersaudara dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan keluarga mereka masih juga tetap di dalam rumah sakit. Baru saja kami takziah juga di sebelah, barusan tadi dimakamkan. COVID. Bapak Ibu sekalian, musibah adalah ujian. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan Al-Quran, yaitu azab, musibah, dan bala. Apa perbedaannya? Kalau azab, siksaan yang ditimpakan kepada orang kafir, tapi tidak disentuhkan kepada orang beriman. Azab yang menimpa umatnya Nabi Nuh, semua orang kafir tenggelam kecuali yang beriman. Itulah yang naik di perahunya Nabi Nuh. Termasuk yang tenggelam itu istrinya Nabi Nuh dan anak kandungnya sendiri, Kan'an. Selamat orang beriman, binasa orang kafir. Umat Nabi Saleh
yang ditimpa dengan virus antraks melalui unta raksasa. Waktu itu, ya, kaum yang dihadapi ialah kaum Samud. Ya. Raja Samud pada waktu itu minta, kami baru bisa yakin kamu nabi kalau kamu bisa keluarkan seekor unta raksasa dari lubang batu kecil ini. Atas izin Allah dan itu mukjizatnya Nabi Saleh. Melompatlah unta raksasa dari lubang kecil tadinya. Bukannya percaya tetapi malah menuduh Nabi Saleh itu sebagai tukang sihir. Ayo kita sate. Semua yang makan sate unta itu, ya, kaumnya Nabi Samud hari pertama berubah, mukanya menjadi kuning, jadi semacam penyakit kuning. Hari kedua berubah menjadi merah, jadi ada pendarahan dari pori-pori. Hari ketiga berubah kulitnya menjadi hitam, empedunya, cairan darah, cairan tubuhnya menghitam semuanya. Dan ujung hari ketiga pas fi diarihim jathimin, mereka mendengarkan suara menggelegar dari langit. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Tapi umat dan Nabi Saleh sendiri segar bugar, tidak berubah warna kulitnya dan tidak mendengarkan suara langit. Pandemi berikutnya yang dekat dengan kita adalah Tayran ababil termihim bihijaratin min sijil yang ditimpakan kepada pasukan Abraha. Tapi kakek Nabi ada di situ sebagai penjaga Ka'bah, Abdul Muttalib. Dia tidak kena lemparan. Berarti orang yang beriman itu selamat, tapi orang kafir yang binasa. Itu kalau azab. Sedangkan kalau musibah, baik yang beriman maupun orang kafir sama-sama kena. Tsunami Aceh, bahkan lebih banyak orang Muslim yang korban. Ya. Kemudian juga musibah dalam bentuk macam-macam lah. Ya, itu bedanya antara musibah dengan azab. Kalau bala itu juga muncul beberapa kali dalam Quran, tapi itu bala itu juga semacam penderitaan atau musibah, ya, disebabkan oleh keteledoran atau kesembronoan. Ya, kamu harus pakai helm, ternyata nggak pakai helm jatuh mati. Kamu harus pakai masker, nekat yang nggak mau pakai masker karena COVID. Jadi itu bala. Balaun itu dalam surah Al-Anfal juga ada balaun hasanah. Jadi jangan mengira bahwa ujian itu hanya dalam bentuk kekecewaan, penderitaan. Tapi kenikmatan, kemewahan pun juga itu bisa berfungsi sebagai bala. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada COVID-19 yang sekarang ini benar-benar sangat-sangat mengejala. Saudara-saudara kita harus mengantri bukan saja masuk di rumah sakit, tetapi harus menunggu 2-3 hari baru dapat makam peti, ya, sampai cerita habis triplex itu untuk membangun 700 peti mayat setiap hari, itu bukan jumlah sedikit. Menggali mayat, menggali makam mayat itu bukan orang lagi, pakai eskavator, bahkan ditambah lagi. Kami tadi ikut menyaksikan pemakaman, ya, kakak istri saya. Masya Allah. Untung karena beliau adalah dosen UI, dapat tempat, ya, di rorotan itu, sejauh mata memandang itu adalah kuburan. Mobil-mobil itu ngantri untuk menunggu lubang yang tersedia. Ya. Itu adalah saudara-saudara kita semua. Itu bukan hanya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di antara mereka adalah kalangan ulama, tokoh. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang tertimpa musibah? Mungkin ada yang hadir di sini,
anggota keluarganya meninggal, atau mungkin sedang terbaring di rumah sakit, atau masih menunggu di rumah untuk isolasi mandiri, ya, apapun namanya, terimalah ini sebagai sebuah musibah. Musibah itu beda dengan azab. Kalau azab itu memang untuk menyiksa, neraka datang lebih awal untuk menjemput kekasih, pelanggannya. Tapi kalau musibah itu adalah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, banyak sekali yang kita anggap itu sebagai musibah, tetapi sesungguhnya itu adalah berujung pada sebuah kebahagiaan, kenikmatan. Hanya karena kita tidak tahu memahami apa hikmah di balik musibah itu, maka kita sering kecewa dan kita sering menyalahkan Tuhan. Seandainya kita diberikan kearifan oleh Allah, kita mampu bersabar, menanti apa di balik musibah yang menimpa diri kita, maka pada saatnya mungkin kita akan mensyukuri musibah itu. Karena itu, siapapun di antara kita yang tertimpa musibah, ya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri, atau bahkan orang yang tidak beriman atau kurang beriman menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang hari ini kita anggap musibah, tetapi ternyata besoknya itu, Masya Allah, ternyata ada hikmahnya. Ini musibah. Kok semuanya orang diundang dalam satu acara, kecuali saya? Apa dosa saya? Ternyata semua yang ikut undangan itu, ya, keracunan. Dan ada banyak ke rumah sakit. Jadi ini kami pernah mengalami, ya. Jadi kami tidak dapat undangan, ternyata undangannya tercecer atau salah alamat. Jadi saya tidak ikut. Ternyata yang ikut di situ adalah cateringnya salah ambil charging. Tempat baygon dipakai beli minyak kelapa. Maka semua yang makan itu, bahkan 3 orang yang meninggal, yang lainnya masuk rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, di balik musibah itu selalu ada hikmah. Karena itu, orang yang arif, Bapak Ibu, insya Allah dia akan memahami bahwa musibah itu surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bukankah Allah telah memperingatkan kepada kita, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tapi di mata Allah, dan pada akhirnya juga nanti pada satu saat bagi kita itu adalah satu hal yang baik. Boleh jadi kita itu menganggapnya itu sesuatu yang baik, tetapi pada hakikatnya di mata Allah itu kurang bagus, dan juga tentu kita. Ya, maka itu orang yang arif ialah orang yang mampu merubah atau naik kelas di atas syukur menjadi syakur. Jadi kalau kita mampu bersyukur dari nikmat yang kita peroleh, itu lumayan. Tapi di atas syukur itu masih ada satu konsep yang diperkenalkan Allah, yaitu syakur. Orang yang hanya bisa mensyukuri nikmat Allah, itulah yang disebut orang syukur. Tapi kalau syakur itu lebih tinggi daripada syukur. Orang yang syakur itu ialah mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk mensyukuri musibah. Ya. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tidak dikatakan wa qalilun min ibadiyas syukur. Syakur itu sangat langka. Yang banyak itu orang syukur, lebih banyak lagi tidak bersyukur. Jadi bedanya antara syukur dengan syakur. Kalau kita hanya mensyukuri kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan, kesehatan, itu baru syukur. Tapi kalau kita mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk yang mengecewakan kita, termasuk juga musibah, kita syukuri semuanya, maka itulah yang disebut dengan syakur. Orang yang syakur, jika ditimpa musibah dia bersabar, jika diuji kemewahan dia bersyukur. Jadi 2 sayap kehidupan ini harus kita gunakan.
Bersyukurlah pada saat diuji kemewahan, bersabarlah pada saat diuji dengan balaun sayyi'ah, musibah. Nah, inilah orang yang beriman kokoh, tangguh, jarak antara penderitaan dengan kenikmatan itu sudah sangat mepet itu ya. Dengan kata lain, semakin berjarak antara penderitaan dan kenikmatan, semakin lemah iman kita. Sampai semakin dekat jaraknya antara keimanan, semakin dekat jarak antara penderitaan dan kenikmatan, maka semakin kuat iman seseorang ini. Bahkan kalau sudah seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi, satu sisinya musibah atau penderitaan, satu sisinya kemewahan atau kenikmatan, maka itulah orang-orang yang beriman sebetulnya. Orang yang beriman itu tidak fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Itu al-maghdub. Kalau ditimpa musibah, jatuh anjlok ke bawah, menjerit. Kalau diuji kemewahan, mabuk dia di atas. Itulah al-maghdub. Ada lagi, dia tidak fluktuatif turun naik, tapi zigzag. Dia ke si A menjadi orang A. Dia ke B menjadi orang B, padahal A dan B itu musuhan. Jadi kayak bunglon. Itu orang yang zigzag, tidak punya pendirian hidup. Nah, orang ini disebut dengan ad-dhalin. Nah, orang yang sampai ke tempat tujuan, itulah penempuh siratal mustaqim. Dan itulah sebabnya mengapa kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan fluktuatif turun naik, bukan jalan yang zigzag yang kanan kiri, nggak akan pernah sampai ke jembatan ujung tuh. Tidak sampai ke tepian. Yang bisa sampai ke tepian itu perjalanannya lurus. Dan itulah jalan penuh kenikmatan, siratal ladzina an'amta alaihim. Penempuh jalan fluktuatif itu tidak pernah nikmat. Kenapa? Al-maghdub. Penempuh jalan zigzag itu juga tidak pernah nikmat. Kenapa? Karena penempuh jalan ad-dhalin. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin nanti Kiai Al-Mukarram yang lain juga akan berikan tausiah untuk kita semuanya, mau'idah hasanah. Saya ingin menyimpulkan bahwa apabila ada musibah, tidak cukup hanya kita menempuh perbaikan-perbaikan secara hukum takwini, tapi juga kita harus menempuh jalur-jalur hukum-hukum tasyri'i. Apa itu takwini dan tasyri'i? Hukum takwini ialah natural law, hukum alam. Hukum alam itu artinya besi jatuh karena tunduk kepada hukum gravitasi. Ya. Api itu harus panas. Ya. Kemudian matahari itu harus bercahaya. Itu hukum alam, tidak boleh tidak, wajib hukum. Itulah hukum takwini. Itu hukum takwini itu disebut idhtirari. Idhtirari itu artinya terpaksa dan memang harus itu ya. Tetapi kalau hukum tasyri'i itu sifatnya ikhtiari. Walaupun wajib, tapi itu ada ikhtiari di situ itu. Nah, COVID-19 ini tidak boleh kita hanya menyelesaikan dengan cara-cara hukum-hukum takwini semata. Hanya kita memelihara diri dengan cara social distancing, mengatur jarak, hanya menggunakan masker, ya, daya tahan tubuh, imunitas kita pelihara. No, itu hanya satu hukum. Kita juga harus diatur oleh hukum yang disebut dengan hukum tasyri'i. Hukum tasyri'i itu adalah kaitan kita dengan Allah SWT. Satu-satunya makhluk Allah yang double hukumnya itu, ya, double directionnya itu adalah manusia. Karena manusia itu serba istimewa. Ya. Dia ditunjuk sebagai khalifah. Maka tidak cukup hanya diatur oleh satu sistem hukum takwini, tapi dia juga harus mampu diatur oleh hukum tasyri'i. Ya. Bedanya gampang kok. Hukum takwini itu memang harus seperti itu. Ya. Kalau tasyri'i itu moralitas. Ya. Kalau kambing,
nggak kenal konsep zina itu. Mau hantam bapaknya, ibunya, saudaranya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya. Akan tetapi kalau manusia nggak boleh, dia harus tunduk kepada hukum syariat. Ada pohon kelapa, ternyata tiba-tiba kelapanya itu jatuh menimpa kepala seseorang, sakit. Ya kita nggak bisa memukul pohon kelapa, kamu kurang ajar, enggak. Tapi kalau ada orang melempar kepala kita, itu kurang ajar. Manusia kurang ajar, pohon kelapa tidak pernah kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena manusia. Kenapa tidak disebut kurang ajar? Karena dia pohon kelapa. Nah, jadi itu bedanya hukum itirari dan hukum ikhtiari, hukum takwini dan hukum tasyri'i. Dan hukum tasyri' itu hanya mengikat bagi orang yang mukallaf, yang akil balik, ya, yang tidak akil balik itu tidak wajib. Meskipun wajib, tapi banyak orang diwajibkan puasa, sholat, tapi nggak mau sholat itu. Maka itu ada unsur ikhtiarinya di situ. Tetapi kalau iltirari, itu hukum takwini, mau tidak mau harus tunduk. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepada dua hukum yang Allah berikan kepada manusia, hukum ikhtiari atau hukum tasyri'i tadi, dan hukum iltirari dan atau hukum takwini. Kita tidak bisa disebut beriman kalau hanya tunduknya kepada hukum takwini tapi tidak mau tunduk kepada tasyri'i. Atau sebaliknya hanya tunduk kepada hukum tasyri'i, dia tidak dia mau menantang hukum takwini, itu juga korban. Nekat itu. Aku nggak perlu pakai masker, aku mau ke masjid rumah Allah kok. Walaupun rumah Allah, tapi kalau kita tidak mengindahkan hukum-hukum takwini, kena kita. Ya. Jadi ini tumpang tindih harus kita ada penjelasan di sini. Saya kira tidak cukup waktu menjelaskan ini, cuma saya ingin mengingatkan pada kita semuanya. Sebagai manusia, apalagi sebagai warga Nahdliyin, warga Nahdliyin itu harus paling cerdas untuk memahami dan menaati dua sistem hukum ini. Hukum takwini, kita harus tunduk kepada protokol kesehatan, tapi hukum takwini kita pun juga harus berdoa, ada tolak bala seperti yang kita lakukan seperti ini. Ya, kalau orang tidak mau melakukan tolak bala, ya, orang tidak mau melakukan doa, orang tidak melakukan istighasah, ya, sepertinya terlalu overconfidence, mau menyelesaikan dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Bagi kita para Nahdliyin, kita butuh Tuhan dalam keadaan apapun. Ya. Dalam kondisi seperti apapun kita pasti butuh Tuhan. Dan untuk memberikan apa yang dikehendaki Tuhan yang terbaik buat kita, tentu kan ada usaha doa. Dan ad-du'a'u bilisanil istidad afsahu minad du'a bilisanil maqal, bilisanil hal, wa du'a'u bilisanil hal afsahu minad du'a bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk bahasa istiadat, kesanggupan, kesediaan istiadat, itu lebih ampuh daripada doa bilisanil hal yang diucapkan secara sungguh hati. Doa yang diungkapkan dalam penuh perasaan dan sangat khusyuk itu lebih kuat daripada komat kamitnya mulut bilisanil lafz atau bilisan saja. Oleh karena itu doa istighasah kita pada malam ini nanti, ya, dan seterusnya, sedapat mungkin jangan kita melakukannya dengan cara bilisanil maqal, tapi minimum kita melakukannya dengan bilisanil hal. Hati yang sangat dalam itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, ad-du'a bilisanil istidad. Apa itu doa bilisanil istidad? Kesediaan untuk menerima apapun yang diberikan Allah, itu istidad. Bahkan ulama kita mengajarkan kita, ya, doa itu lebih penting sebetulnya daripada pengabulan doanya itu sendiri. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Bukankah puncak kenikmatan itu manakala kita mendaki dan mendekati Tuhan? Sedangkan yang kita minta itu sesungguhnya itu tidak terlalu penting. Lebih penting mukhul ibadah tadi itu. Maka itu para ulama, ya, para arifin, ya,
Kan ada ayat ud'uni astajib lakum. Lebih menekankan aspek ud'uni, doanya daripada istijabahnya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu karena engkau meminta kami bermohon. Tapi tujuan kami berdoa adalah ingin saya rasakan bahwa doa itu adalah lebih penting daripada segalanya. Bahkan lebih penting daripada pengembulan doa itu sendiri. Selama kita masih mementingkan pengembulan doa daripada doanya itu sendiri, maka kita masih orang awam. Itu kata ulama arifin itu ya, ulama-ulama salikin. Jadi kalau kita sudah sampai pada makam, lebih penting berdoa daripada pengembulan doa. Apalagi kalau doanya didikte oleh hawa nafsu. Jangka pendek semua doa-doa kita kan selama ini. Minta jabatan, minta jodoh, minta kesehatan, ya, minta pekerjaan. Kita tidak pernah minta, ya Allah, langgengkanlah cintaku terhadapmu. Ya. Intensifkanlah kehusuan kami dalam beribadah. Nggak pernah itu terucap dalam hati. Ya Allah, jangan memisahkan aku denganmu. Ya Allah, buatlah aku selalu merindukan Nabiku, Nabi Muhammad SAW. Jarang tuh kita minta. Pada umumnya kita didikte oleh hawa nafsu yang hanya dimensinya pendek. Kalau sudah wafat, sudah selesai. Nah, pada malam ini, Bapak-Ibu sekalian, mestinya bukan hanya malam ini, warga Nahdien itu, mari kita mencontoh Rasulullah SAW. Setiap ada masalah dalam masyarakatnya, langsung Nabi memimpin kunut. Jadi sejarah perkunutan itu ialah Nabi langsung memimpin sholat dengan mengumumkan bahwa ini karena ada musibah, maka kita kunut. Memang Nabi kalau dalam hadis kadang-kadang tidak kunut kalau nggak ada masalah. Jadi tidak setiap subuh, memang ada riwayatnya itu, tidak setiap salat itu kunut. Akan tetapi kriteria kunut tidak kunutnya Nabi itu kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah pasti Nabi kunut. Saya ingin tanya kepada kita semuanya, para hadirin di sini. Apakah dalam kehidupan setiap hari kita itu bebas masalah? Bebas musibah? Apa nggak ada masalah rumah tangga kita? Kalau full masalah, kenapa harus meninggalkan kunut? Alangkah sombongnya orang itu kalau nggak mau kunut. Seolah-olah nggak butuh pertolongan Tuhan. Nabi sendiri kunut. Ya Allah. Apa yang kita lakukan pada malam ini bukan untuk Nahdien saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Saya sering mengatakan, kenapa sih negara ini nggak mau istighasah? Sponsorilah. Kalau perlu Presiden mensponsori, ayo kita tobat masalah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini aydin nas ini yang menyebabkan persoalan-persoalan musibah ini seperti ini muncul ini. Jadi pertobatan itu bukan hanya individu, pertobatan sosial, pertobatan kebangsaan juga harus ada. Nah, apa yang dilakukan tradisi NU ini, istighatsah seperti ini, mudah-mudahan ini bisa mewakili negara dan bangsa, supaya enggak apa-apa kita berdoa kalau dikabulkan, yang ikut nikmati doa kita adalah bangsa Indonesia. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya, dan kita semuanya, kita doakan terutama agar para ulama kita, kiai kita, insya Allah semoga panjang umur, semoga sehat terus, pimpinan pondok kita. Baru saja kita ditinggalkan ulama paling seniornya Sulawesi Selatan, Kiai Haji Sanusi Baco LC. Saya kira di Indonesia Timur sudah tidak ada lagi ulama yang sekaliber dan setua dan sesenior beliau itu. Nah, di Jawa Timur kita juga sudah, tadi kita baca beberapa orang, ya hampir setiap hari ini kita takziahan 3 atau 4 zooming karena wafatnya para ulama kita. Saya nggak tahu kok kenapa banyak ulama kita yang meninggalkan kita. Ya. Maka itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau perlu setiap malam Jumat lah kita zooming seperti ini, hadirkan tokoh-tokoh kita yang insya Allah majhulun fil ard ma'lumun fis sama, itu tidak populer di bumi tapi populernya di langit. Saya masih percaya masih banyak ulama-ulama kita itu tidak suka populer di bumi tapi dia selebriti langit.
daripada banyak ulama, selebriti bumi, nggak ada yang dikenal langit. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama ya menyadari hal ini. Jangan pernah memandang enteng doa. Doa itu adalah silahul mukminin. Doa silahul mukminin, senjata paling ampuhnya umat Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas